Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan 3 macam term atau istilah dalam ilmu logika dan apa itu sesat pikir, serta cara untuk menghindarinya. Pertama, saya menjelaskan mengenai term. Term berdasarkan denotasi atau jangkauan. Term berdasarkan denotasi atau jangkauan adalah pengelompokan term yang didasarkan pada sejauh mana jangkauan objek yang dimaksud atau dirujuk oleh term tersebut. Pembagiannya berdasarkan jumlah objek yang terkandung di dalam term tersebut, yang mencakup semua objek, sebagian objek, atau hanya objek tertentu. Yang pertama, term universal. Term ini menjangkau seluruh objek dalam suatu kategori tanpa ada pengecualian. Artinya semua objek yang termasuk di dalam kategori tersebut akan dijangkau oleh term ini, karena ini bersifat umum yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Contohnya, term manusia atau istilah manusia. Ini menjangkau seluruh manusia yang ada di dunia tanpa membeda-bedakan. Artinya bahwa setiap orang yang termasuk dalam kategori makhluk hidup yang bernama manusia itu termasuk di dalam term universal. Yang kedua, term partikular. Term ini dia hanya mencakup sebagian objek, di mana sifatnya khusus, karena hanya menunjuk pada beberapa objek atau sebagian kecil dari suatu objek yang dimaksud. Contoh, beberapa buku di perpustakaan. Nah, istilah ini menunjukkan bahwa hanya sebagian buku, karena menggunakan kata beberapa. Beberapa artinya sebagian buku, tidak semua buku. Contohnya seperti buku novel, atau buku dongeng, atau buku cerita rakyat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, term individual. Ini menunjukkan pada satu objek tertentu saja. Ya, tidak seluruh objek ataupun tidak sebagian objek, tetapi cakupannya hanya satu objek. Contoh istilah atau term Toyota Avanza dengan plat B1234 ABC. Ini menunjukkan pada suatu kendaraan, yaitu mobil Avanza, tetapi bukan semua mobil Avanza, karena memiliki sifat khusus, yaitu memiliki nomor plat yang tadi B123ABC itu. Oke, kemudian yang berikut tentang apa itu sesat pikir. Sesat pikir adalah bentuk penalaran yang keliru atau menyesatkan, baik karena kesalahan logis maupun karena penggunaan bahasa yang tidak benar. Meski terdengar meyakinkan, namun tidak menghasilkan kesimpulan yang salah. Itu tentang sesat pikir. Contohnya, ketika kita mengatakan kepada seseorang, kamu tidak pantas bicara soal kesehatan, karena kamu sendiri perokok berat. Nah, ini merupakan kekeliruan dalam berpikir, sehingga menanggapi dengan menyerang pribadi seseorang, bukan tentang apa yang dibicarakan orang tersebut. Karena meskipun dia seorang perokok, tetapi belum tentu apa yang dia katakan itu salah tentang kesehatan. Bisa saja benar. Nah, kemudian bagaimana agar kita terhindar dari sesat pikir? Pertama, kita harus memahami bentuk-bentuk sesat pikir. Karena kalau kita sudah mengenali bentuk-bentuk sesat pikir, maka kita dengan mudah mengetahui pernyataan yang salah. Yang kedua, kita fokus pada pembicaraan orang. Jangan fokus kepada pribadi atau fisik seseorang. Karena terkadang kita menanggapi lawan bicara dengan menggunakan atau menyerang pribadi orang tersebut, bukan pada pokok pembicaraan. Yang ketiga, kita harus memiliki bukti yang relevan dalam kita berbicara atau merespon pembicaraan orang lain. Sehingga jangan bergantung pada emosi atau ingin mencari popularitas di dalam pembicaraan tersebut. Yang keempat, berpikir secara kritis dan objektif. Terkadang kita terjebak karena emosional yang membuat kita ikut-ikutan dalam merespon atau berargumentasi dengan orang lain. Oleh karena itu kita perlu untuk memeriksa kembali
isi dari pembicaraan yang kita sampaikan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir untuk agar terhindar dari sesat pikir, itu kita juga perlu untuk melatih diri kita di dalam berdiskusi, sehingga kita dapat menguji kemampuan kita sendiri di dalam uh, berdialog atau berbicara dengan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam hormat.